visinya luar biasa gitu kan, bahkan pengen ke bulan ceritanya begitu. Nah, yang menjadi menarik ya, kalau si Jeff Bezos itu kekuatan finansialnya di Blue Origin, dia udah statement tanggal 20 Juli 2021 akan terbang. Gitu. Nah, si Richard Branson ini diam-diam ya kan, dia menyalip di tikungan. Gitu loh. Dia melakukan akselerasi prosesnya ya kan, sehingga kemudian dia terbang 9 hari sebelum Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya terbang ke antariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bugar, dalam kondisi bahagia, dan tentunya tetap semangat ya. Stay safe, stay healthy. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Ya, saya punya pastel. Sarapan di briefing kali ini. Ada yang sama dengan saya? Ya, jajanan tradisional yang nggak ada matinya nih, pastel ini. Saya udah habis tadi banyak makan ini. Ya, sahabat semua, saya mau ngajak kita semuanya pada kesempatan briefing kali ini tentang sebuah peristiwa fenomenal ya yang terjadi di belahan Amerika sana gitu kan. Seorang yang gila, nyentrik, itu berhasil keluar angkasa. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar mungkin? Karena viral waktu itu ya. Kalau mau tahu sebelumnya like dulu, komen dulu, share dulu ya, subscribe pastinya buat Anda yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jadi biar nanti sahabat semuanya dapat update ya dari briefing berikutnya. Oke, sahabat semuanya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu tentang seorang entrepreneur ya yang sangat nyentrik, namanya Sir Richard Charles Nicholas Branson. Ada yang kenal? Serius? Pernah kenal di mana? Kenalan? Oh, tahu kali ya. Sama saya juga tahu. Saya tahu dari macam-macam, dari buku, dari ya, internet. Nah, si Richard Branson ini adalah seorang triliuner dari Inggris ya, yang dia punya sebagai pendiri dari Virgin ya Group. Ya, ini sebuah grup bisnis yang dia banyak bergerak di health ya, bergerak juga kemudian di entertainment, kemudian dia juga bergerak di ya, termasuk salah satunya ada Virgin Galactic ya, salah satu perusahaan dia namanya Virgin Galactic yang visinya itu bagaimana bisa menerbangkan banyak orang keluar angkasa. Nah, ini kan ide gila nih si Richard Branson. Jadi ambisinya itu pengen orang bisa menikmati traveling itu bukan lagi antar pulau, antar negara, tapi kemudian ke antariksa, men. Luar biasa, emang gila nih dia nih, nyentrek banget ya. Tampilannya kayak gini tuh mukanya tuh. Lihat ya, usia 71 tahun, dan dia tanggal 11 Juli kemarin dia berhasil menjadi ya disebut manusia pertama ya dari kalangan sipil gitu atau swasta yang berhasil menembus antariksa. Ya. Jadi pada tanggal 11 Juli bulan lalu itu dia bersama dengan 5 orang krunya dengan roket namanya Unity 22 itu berhasil menembus orbit bumi dan kemudian sampai disebut the Edge of Space itu dengan ketinggian 85 km. Kawan-kawan sekalian, itu luar biasa gitu kan. Dan bisa kembali dengan selamat. Nah, yang menjadi menarik itu gini, sahabat sekalian. Sebelumnya ada di Amerika sana itu selain si Richard Branson itu juga ada Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya, Elon Musk dengan SpaceX-nya. Jadi mereka sedang berlomba-lomba untuk bikin, mau jadi yang pertama lah kira-kira sebagai layanan yang berhasil membawa penumpang yang banyak, manusia gitu kan, bisa keluar angkasa gitu. Visinya luar biasa gitu kan, bahkan pengen ke bulan ceritanya begitu. Nah, yang menjadi menarik ya, kalau si Jeff Bezos itu kekuatan finansialnya di Blue Origin, dia udah statement tanggal 20 Juli 2021 akan terbang. Nah, si Richard Branson ini diam-diam ya kan, dia menyalip di tikungan. Gitu loh. Dia melakukan akselerasi prosesnya ya kan, sehingga kemudian dia terbang 9 hari sebelum Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya terbang ke antariksa. Nah, itu yang luar biasa hebat. Nah, ya gimana nggak hebat sahabat sekalian ya. Kalau orang terbang di Jakarta ke Surabaya atau mungkin oke lah terbang ke luar negeri, ke Eropa atau ke Amerika, ya kan udah banyak yang terbang.
ya kan? Flightnya banyak, commercial flight banyak sekali. Tapi kalau keluar angkasa belum ada. Apalagi diakselerasi dengan kecepatan luar biasa. Makanya kuncinya ada di mana? Ya ambisi besar seperti Richard Branson ini, kuncinya ada pada eksekusi. Catat baik-baik. Nah ini yang luar biasa yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kita pada briefing kali ini, gitu sahabat sekalian. Nah, saya mau angkat ini ada buku analisis dari buku tahun 2002 ya. Judulnya The Execution, The Discipline of Getting Things Done. Ya. Ini karyanya si Larry Bossidy dan juga Ram Charan gitu kan. Inti di buku itu dia menggambarkan bahwa eksekusi itu kuncinya ada 3 core proses kata dia. Yang pertama ada people process, yang kedua ada strategi proses, dan yang ketiga ada operation proses. Tiga-tiganya ini kalau kata Ram Charan dan si Larry Bossidy itu harus ada interlinking, interkoneksi, harus nggak kemudian terpisah-pisah ya kan, yang kemudian akan malah berisiko terjadinya gagal eksekusi gitu. Jadi harus interlinkage antara people process, strategi proses, kemudian operation proses, saling interdependent namanya gitu. Jadi saling berpengaruh, saling mempengaruhi dan saling mendukung untuk jadi sebuah satu kesatuan untuk eksekusi yang ciamik seperti yang dilakukan oleh si Richard Branson gitu kan, karena kecepatannya diakselerasi bisa menyalip dan kemudian selamat gitu kan. Ibarat kita kalau ngebut itu gimana sih gitu kan ada risiko dari safety-nya karena ini kan bukan penerbangan komersial biasa tapi keluar angkasa men gitu. Itu yang penting banget nih yang jadi catatan kita. Dan si Richard Branson dengan timnya itu berhasil merencanakan secara hebat ya kan, eksekusinya juga luar biasa gitu kan. Padahal kan kawan-kawan sekalian sebagai informasi tahun 2015 ya Virgin Galactic itu pernah melakukan uji coba dengan pesawat namanya Spaceship 2 ya, seingat saya namanya itu terbang, uji coba terbang dan kemudian ya kecelakaan, terbakar ya, krunya ada juga yang sampai jadi korban gitu kan. Waktu itu disebut sebagai kecelakaan tragis gitu kan. Dan ketika dilakukan investigasi, ternyata salah satu penyebabnya adalah human error ya. Kenapa? Waktu co-pilotnya itu dia melakukan kesalahan dalam proses ngerem ya. Kalau kita ngerem mobil aja celaka lah, ini yang direm roket, saya nggak tahu kayak gimana rem roket ya. Tapi bisa menggambarkan gitu kan betapa pentingnya nih people proses nih. Karena people kalau kata si Larry Bossidy dan Ram Charan itu di 3 ini core process tadi, people process itu adalah kunci utamanya. Ya karena kenapa? Ya karena kita tahu people ya, ada people, ada strategi, ada operation. People ini kan ya dia operatornya, dia subjeknya. Ya, strategi yang mau keren seperti apapun, hebat seperti apapun ya, bagus banget kayak apapun, itu kalau people-nya inkompeten, tidak punya kompetensi yang memadai, maka ambiar. Gitu. Nah, si Virgin Galactic 2015 itu mengalami itu. Ya kan, ada semacam human error di people-nya ya, sehingga kemudian gagal. Nah, yang ini 2021 si Richard Branson dan timnya berhasil melewati kekhawatiran itu gitu kan. Bahkan tadi menyalip lingkungan. Jadi kalau nggak komposisi dan interkoneksi antara people proses, strategi proses, dan juga operation proses yang ciamik, nggak mungkin itu terwujud. Bahkan lebih cepat dari kompetitornya. Nah, itu dia sahabat sekalian. Maka kemudian si Jeff Bezos itu, si Richard Branson itu sampai, ya kan dia bisa 1 jam dia di atas, di edge of space itu, di tepian antariksa itu, dan kemudian kembali dengan selamat gitu. Nah, dan ini sekaligus juga mewujudkan impian atau ambisi yang sudah 17 tahun dipupuk oleh si Richard Branson. Bahkan ini juga penting ada kesabaran di situ kan, untuk berproses, untuk berkembang, bertumbuh gitu. Dan 2004 sampai kemudian baru terwujud 2021, sahabat sekalian. Dan ini bikin si Branson ini makin pede aja dia. Gitu. Dia mengatakan tahun 2022 itu akan melakukan penerbangan komersial pertama ke antariksa dengan Virgin Galactic tadi, dan katanya sudah ada 600 orang yang daftar. Ya, biayanya tiketnya mau tahu? Ya, 250.000 US dollar. Ya, setara 3,6 miliar rupiah. Ada yang mau ikut? Malah katanya ada kelas di atasnya sampai 500.000 US dollar. Jadi
7 miliar lebih men gitu kan, untuk merasakan experience yang luar biasa. Si Branson bahkan dia cukup pede mengatakan dia bisa memproyeksikan sampai 2 juta penumpang yang akan terbang ke antariksa. Nah, luar biasa ini kan. Sebuah visi yang luar biasa, tentu butuh kemampuan eksekusi yang luar biasa. Dan ini tadi 3 in 1 nih, ya. People, strategy, operation. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu bisnisnya apa saja ya. Kita penting untuk punya ini nih. Ya, kalau Anda business owner, business leader ya, ayo kita perhatiin baik-baik nih. Kita punya strategi keren, kalau people-nya nggak kompeten, ya berantakan. Atau people sudah oke, ya kan, strateginya udah cool abis, tapi mungkin eksekusi operationnya ini nggak detail, kurang rigid segala macam, ya repot juga gitu kan. Memang tadi kuncinya sekali lagi di people ya, karena people yang juga akan membuat dan mengeksekusi, menjalankan strategi dan juga menjalankan operation. Jadi penting nih untuk dipastikan 3 ini tersedia ya, memadai, dan kemudian tentunya juga ada tadi interlinkage-nya gitu. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri ya, tapi ada interlinkage sehingga kemudian terjadi adalah eksekusi yang Yahoo dan ciamik seperti si Richard Branson tadi dengan Virgin Galactic-nya. Sahabat sekalian ya, kalau mau terbang sama Virgin Galactic, ajak-ajak saya ya. Oke, jadi ini fotonya si Jeff Bezos ya, ketawa-tawa dia, mungkin gigit jari maksudnya gitu ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, nyalakan juga loncengnya sahabat semuanya, biar nanti semuanya bisa mendapatkan update dari briefing berikutnya. Bersama saya Wahyu Novian, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy sahabat semuanya.